Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bermuzakarah mengenai kepentingan masturat. Sebenarnya sebagaimana sih pentingnya, sejauh mana pentingnya masturat dalam kerja usaha ini? Hadirin yang mulia, tidak ada pergerakan apapun yang tidak melibatkan wanita, baik pergerakan yang hak ataupun batil. Apalagi dalam usaha-usaha kebatilan, selalunya wanita itu diletakkan di saf pertama, di barisan pertama dalam usaha mereka menyebarkan kebatilan. Selalunya begitu. Kenapa? Karena Allah jadikan memang wanita itu sebagai fitnah, ujian. Di dalam wanita ada kekuatan yang luar biasa. Di dalam wanita ini ada pesona. Di dalam wanita itu ada daya tarik. Di dalam wanita itu ada kelebihan. Sehingga Nabi Adam alaihissalam sampai tergoda oleh Siti Hawa. Ketika Nabi Adam alaihissalam digoda oleh setan, setan tidak mampu. Iblis tidak berhasil untuk menggoda Adam alaihissalam. Maka Iblis menggunakan Siti Hawa untuk menggoda Adam alaihissalam. Di situ Adam alaihissalam pun tergoda. Maka kasus yang sama juga terjadi pada anak cucu Adam. Iblis akan gunakan wanita sebagai anak-anak panah mereka. Untuk apa? Merusak para pria, merusak para lelaki. Maka apabila rusaknya wanita berarti rusaknya laki-laki. Rusaknya wanita berarti rusaknya generasi. Rusaknya wanita berarti rusaknya negeri. Dan rusaknya wanita berarti rusaknya alam semesta ini. Sebaliknya, apabila wanita ini dibawa kepada yang hak, maka di balik sumber kebaikan, di balik segala apapun kesuksesan laki-laki, pasti di belakangnya ada wanita. Kehebatan apapun satu negeri, pasti di baliknya ada wanita. Peranan wanita ini luar biasa. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, usaha dakwah kita ini juga sangat memperhatikan peranan wanita. Peranan wanita, peranan masturat, kerja masturat dalam usaha dakwah ini adalah satu paket dengan peranan laki-laki. Tidak mungkin apapun intikoli makomi akan maju tanpa peranan masturat. Masturat yang sukses, masturat yang bagus adalah yang menghasilkan kerja-kerja rijal, makomi ataupun intikoli yang bagus juga. Apabila kerja masturat menurun, maka rijal pun ikut menurun. Maka usaha masturat ini menjadi bagian yang terpenting dalam usaha dakwah. Kapan mestinya masturat itu dilibatkan? Bapak-bapak ini punya taskilan 3 hari. Kapan kita ajak dia supaya masturatnya keluar? Nunggu dia 3 hari 3 kali? Atau nunggu dia keluar 40 hari dulu? Atau nunggu dia keluar 4 bulan lebih jauh? Ataupun dia IPB dulu? Kapan sebaiknya kita ini mentaskil seseorang ketika dia sudah keluar 3 hari, karkun baru, pertama kalinya dia 3 hari, kapan kita ajak dia supaya masturat? Saat itu juga
Begitu balik pulang daripada dia wafsi 3 hari, di situ kita beritahu kepentingan yang masturat. Sebagaimana Nabi SAW sebagai dalil bahwa kerja masturat tidak boleh dilambatkan dari laki-laki, tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh menunggu-nunggu nanti. Saat yang sama Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul. Saat yang sama juga Rasulullah SAW menyertakan istrinya sebagai dai Allah SWT. Saat itu juga. Maka ketika kita mendapatkan seseorang yang kita taskil baru 3 hari, baru ikut, baru terlibat, baru wafsi 3 hari, bagaimana dia pulang itu sambil membawa pikir masturat dia? Jangan ditunda-tunda. Langsung sampaikan fikir risau tentang masturat dia, bahwa sekarang sebagaimana dia bertanggung jawab atas nafkahnya, atas rumahnya, atas makanannya, atas pakaiannya, atas anak istrinya, seperti itulah istri kita juga bertanggung jawab atas agama. Dipahami hadir? Saat itu juga. Bahkan kalau bisa minggu itu dia keluar 3 hari, minggu depannya sudah masturat 3 hari, minggu depannya keluar 3 hari masturat. Sehingga pemahaman agama antara suami dan istri itu sejajar. Pengorbanan antara rijal dan masturat itu sejajar. Kalau ini berbeda jauh, terbentang jauh antara pemahaman pengorbanan antara laki-laki dan wanitanya, rijal dan masturatnya, maka akan timbul kerenggangan yang lama, yang sulit untuk diperbaiki. Segera mungkin sampaikan kepentingan itu, taskilkan masturatnya. Sebegitu penting kerja masturat itu. Jangan nunggu nanti kalau 40 hari. Nanti kalau sudah 4 bulan apalagi. Karena kerja masturat itu luar biasa, efeknya luar biasa. Bahkan kalau istri kita, para masturat ini sudah bisa menyerap kerja ini dengan baik, maka dia akan bisa jadi lebih jauh peningkatannya daripada kita. Apa manfaatnya bagi rijal? Ketika istri kita terlibat masturat, hadirin, sebagai dai itu penuh tantangan, banyak rintangan. Di luar rumah kita ini penuh dengan rintangan, dari mulai muhala, halako, markas, tetangga-tetangga kita, pergaulan kita, muamalah muasyarah kita, baik orang yang suka, orang yang tidak suka, semua ini tantangan bagi kita. Tapi semuanya itu akan kita nikmati, kita akan jalani, kita akan lalui dengan luar biasa, dengan kepenuhan keyakinan hati yang benar, yang betul. Bila apa? Istri kita mendukung kita, istri kita berada di sisi kita, istri kita berada di pihak kita. Apapun rintangan, apapun permasalahan di luar itu akan terasa ringan ketika kita mendapati istri kita ini sebagai pendukung kita, memahami kerja kita ini apa. Sebaliknya, seandainya semua di luar kita itu mendukung kita, semua itu mendukung kita nih, dipuji kita di muhala, dipuji kita di halaqah, dipuji kita di markas, tapi istri kita tidak paham, istri kita tidak ngerti tentang kerja dakwah ini, bahkan menghambat, maka dunia itu terasa neraka. Hati. Pengennya tuh cari lagi istri. Dulu tidak, nggak betah kita hidup di rumah. Ini masalah.
Makanya kerja Mas-Surat itu tidak boleh lambat. Dan semua ambil kepentingan. Setiap kita ambil kepentingan. Saya akan bergerak dengan Mas-Surat saya akan bergerak dengan Mas-Surat saya. Betul-betul terlibat. Lalu untuk apa kita bawa istri kita ini kerja Mas-Surat, untuk apa? Nah, ini perlu dicermati hati. Seperti apa sih Mas-Surat yang sukses itu? Seperti apa Mas-Surat yang ideal itu, yang seperti apa? Apakah Mas-Surat yang sukses itu yang selalu kita bawa 40 hari mau, 4 bulan mau, 2 bulan mau, negeri jauh mau, selalu keluar, setiap diajak keluar siap, pengalamannya sudah kesana kemari? Apa itu yang disebut Mas-Surat yang sukses? Atau Mas-Surat yang sukses itu yang sudah bercadar, di mana-mana bercadar, di dapur bercadar, di kamar mandi bercadar? Atau Mas-Surat yang sukses itu yang bisa hafiz Quran? Mas-Surat yang sukses itu yang jadi alimah, bisa bahasa Arab, yang tadinya awam, orang umum biasa, tapi karena dia ikut Mas-Surat jadi rajin belajar ilmu. Seperti apa sebetulnya Mas-Surat yang kita inginkan? Sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan diinginkan oleh para masyayikh kita. Tipe bagaimana sih Mas-Surat yang ideal, yang menjadi tujuan kita? Kita bawa 3 hari, kita bawa ta'lim mingguan, kita bawa 15 hari, kita bawa nusrah jamaah Mas-Surat. Tujuannya apa? Sampai seperti apa Mas-Surat kita? Mas-Surat kita jadi pakai cadar, Mas-Surat kita jadi hafizul Quran, Mas-Surat kita jadi alimah, Mas-Surat kita apalagi? Itu bukan tujuan. Dalam kerja dakwah ini bukan tujuan utama, bukan target kita seperti itu. Karena hal-hal seperti itu sudah ada sejak Maulana Ilyas belum lagi bawa usaha dakwah. Sejak Maulana Ilyas belum lahir pun, wanita-wanita India, Pakistan, Posto, Bulanchistan itu semua sudah pakai cadar. Belum lagi ada usaha Mas-Surat, mereka sudah biasa tutup aurat itu. Apalagi orang-orang Posto itu dengan cadar yang kayak kandang burung itu. Betul, mereka sudah istiqomah lagi, jaga aurat, jaga pergaulan. Orang-orang sarhad itu, mereka istiqomah dengan agama sudah ada. Hafizah sebelum Maulana Ilyas lahir sudah banyak. Setiap rumah sudah ada. Apalagi masalah fikih yang namanya Besti Jewar itu, fikihnya Hanafi itu ada yang dihafal oleh Mas-Surat itu. Kita bisa lihat, baca coba update di riwayat hidupnya Maulana Zakaria rahmatullah alaih, bagaimana wanita-wanita mereka, istri-istri para masyayikh dahulu, bukan ini zaman-zaman sekarang ini. Ibunya Maulana Zakaria bagaimana? Maulana Zakaria punya ayah namanya Maulana Yahya, punya istri bagaimana? Atasnya lagi Maulana Ismail, bagaimana mereka punya istrinya, bagaimana? Neneknya Maulana Ilyas, bagaimana kehidupan mereka dalam agama? Sampai diceritakan bagaimana Maulana Ilyas itu terlantar gara-gara ibunya apa? Maulana Ilyas itu terlantar, makannya terlantar, sekolahnya terlantar, nggak keurus, gara-gara ibunya itu gila sholat. Ibunya itu kalau sudah Allahu Akbar lupa segalanya, lupa bahwa dia punya anak. Sampai begitunya. Wali-wali Allah, betul wali Allah.
Mulai Ilyas belum lahir sudah begitu. Lalu kenapa ada usaha dakwah kalau sudah wanita-wanita itu seperti itu? Untuk apa ada usaha dakwah? Untuk apa ada usaha masturat kalau wanita-wanita di India, di Pakistan itu sudah seperti itu? Dipahami tidak? Jadi kata Maulana Daud, kalian salah kaprah menganggap usaha masturat itu usaha purdah, usaha masturat itu usaha jalan-jalan. Salah kaprah. Sedang kalau kita bisa 15 hari, 10 hari berkali-kali, kemudian kita bisa luar negeri jauh lagi. Bukan itu. Perempuan itu memang suka jalan-jalan. Itu sesuai banget dengan tabiatnya perempuan, jalan-jalan. Jadi apa kata Maulana Daud? Maulana Daud ini jamaah masturat pertama kali, amir jamaah masturat pertama kali di zamannya Maulana Ilyas. Beliau katakan apa? Kita keluarkan masturat itu supaya istri-istri kita betul-betul berubah sebagaimana berubahnya Khadijah radhiyallahu anha antara sebelum Rasulullah menerima kenabian dan setelah Rasulullah menerima kenabian. Berubah total. Khadijah itu menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak usia 40 tahun. Rasulullah 25 tahun. Rasulullah menjadi Nabi usia 40 tahun. Berarti Khadijah umur berapa? 55 tahun. Betul tidak? Selama itu hadirin, Khadijah seperti istri yang biasa. Istri ideal. Nabi belum diangkat menjadi Rasul nih. Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. Tapi Khadijah istri yang terbaik. Ngelayanin suami, ngasuh anak, ngedidik anak. Semua anak-anak Khadijah dekat dengan ibunya, diajari akhlak, diajari tarbiyah yang baik. Dan juga sebagai pengusaha, sumbernya selalu halal, dipastikan halal walaupun itu zaman jahiliyah. Khadijah dia ada bisnis. Suaminya kerjaannya berkhawat di Gua Hira. Khadijah nggak marah, nggak rewel, nggak apa. Ya suaminya beda dengan suami-suami yang lain. Kalau suami yang lain hobinya mancing, ada yang hobinya burung, ada yang hobinya catur. Khadijah lihat suaminya nih senengnya berhalwat, nggak jadi masalah. Dia tuh layak istri yang baik. Tapi begitu Rasulullah SAW datang dari Gua Hira, Jammiluni, selimuti aku dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, cemas. Khadijah langsung memeluk Nabi SAW, diberinya ketenteraman, diberinya ketenangan. Ketika ditanya ada apa wahai suamiku, diceritakanlah cerita Nabi Jibril, malaikat Jibril datang. Ceritalah. Jibril alaihissalam datang dengan makhluk seperti ini, begini mengajari aku, Iqra, kemudian ini begini terus begini. Dibawanya kepada saudaranya, ditanyakan tentang itu. Dijawabnya apa? Suamimu ini adalah Nabi akhir zaman. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Dia tidak terkejut, dia tidak kaget, karena dia tahu bahwa suaminya itu lain dari yang lain. Maka langsung saat itu dia pegang tangan suaminya, dia katakan, wahai Muhammad, jangan takut, jangan khawatir. Mulai saat ini aku akan berikan diriku, hartaku, nyawamu untuk perjuanganmu sebagai Nabi Allah SWT. Ini ada perubahan besar ini. Perubahan besar dibuktikan itu. Pulang dari itu
Khadijah langsung tutup semua perdagangannya, berhenti dari semua perdagangannya, gak ada ceritanya berdagang lagi. Berubah pikirnya, berubah cita-citanya, berubah kesibukannya, berubah adat istiadatnya, berubah omongannya, berubah doa-doanya, berubah semuanya. Berubah. Ketika tahu bahwa suaminya adalah dai Allah, ketika tahu suaminya adalah Nabiullah, berubahlah Khadijah 180 derajat. Maka saat itu juga hadirin, Khadijah sudah menyerahkan segalanya untuk kepentingan dakwah Allah. Menyerahkan segala, totalitas. Omongannya berubah, pikirnya berubah, semuanya berubah. Dan beliau itulah yang Nabi SAW tidak pernah lupakan bagaimana peranan Khadijah pada saat itu. Walaupun di depannya, di sisinya ada Aisyah radhiyallahu anha, tidak bisa sebanding. Nabi katakan, tidak bisa sebanding wahai Aisyah, tidak bisa sebanding. Ketika aku dihina, ketika aku dicela, ketika aku betul-betul disakiti, Khadijahlah yang senantiasa menetapkan hatiku. Khadijah. Tidak ada yang bisa mengalahkan dalam kehidupan Nabi yang melebihi Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun ketika itu semua bangsa Arab memusuhi Nabi, kenapa Nabi bisa tegar dan teguh dalam dakwah? Di sampingnya ada Khadijah. Kalau bukan Khadijah di sampingnya, apa yang terjadi pada Nabi kita? Khadijah motivator yang utama, sponsor yang utama. Hartanya habis karena Khadijah tidak kerja lagi masalahnya. Khadijah berhenti dari perniagaannya, semuanya dihabiskan untuk Nabi. Sampai akhir hayatnya dia pedagang baju, tapi bajunya compang-camping. Khadijah. Ini hadirin. Jadi kata Maulana Daud, kamu jangan salah kaprah. Usaha masturat bukan usaha atas cadar. Usaha masturat tujuannya ada jadikan istri kamu seperti Khadijah ketika berubah setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi akhir zaman. Seperti itulah kalian jadikan istri-istri kalian seperti itu. Yang memahami kerja dakwah itu seperti kita memahaminya. Sebagaimana kita sekarang ini sambut takaza, istri kita juga ada gairah sambut takaza. Kita ada pikir untuk ini, untuk ini, untuk itu, halaqah ini, jamaah ini, nusrah ini. Seperti itulah istri kita punya pikir juga. Ada takaza negeri jauh, istri kita juga ada pikir seperti itu. Ada takaza negeri jiran, istri kita juga seperti itu. Ini ada takaza pelajar, istri kita juga pikir seperti itu. Insyaallah bersedia hadirin. Ini inti dari kerja masturat. Membawa istri-istri kita itu kepada ahwal, keadaan, kondisi zahir dan batinnya betul-betul seperti kita. Maka tidak pantas seorang jumidar, Masya Allah, seorang jumidar terlibat di ini, terlibat di itu, takazah, istrinya 3 hari pun belum. Innalillahi. Bayan jago, taskil hebat, tapi istrinya Masya Allah pikirnya dagangan. Nggak seperti itu. Kita ini pembuktian. Kata Maulana Yusuf, orang yang paling mengakui kalian sukses dalam tabligh itu hanya 2 sudah. Hanya 2 saja. Yang mengakui kalian itu benar tabligh, benar sukses di tabligh, benar telah berubah itu hanya 2 saja. Walaupun dipuji di markas sebagai jumidar, sebagai pesalat, ahli syura, enggak. Kemana-mana orang cium tangan, kemana orang-orang salam, kemana orang-orang ikram. Yang paling merasakan dan mengakui bahwa kalian ini orang tabligh yang sudah berubah, yang sudah taubat, yang sudah jadi benar, hanya 2 saja.
keluarga dan tetangga. Nah, kata Maulana Yusuf, keluarga dan tetangga yang merasakan perubahan kita. Kenapa bayang-bayang Masdurat harus libatkan istri kita ada di dalamnya? Kita muhala punya bayang mingguan, pekanan taklim, muhala, mubayyin mesti bawa istrinya, mubayyin mesti bawa istrinya dalam setiap program Masdurat itu. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Supaya istri tahu omongan suami ini benar tidak, karena dia yang tahu belangnya itu. Istri itu tahu belangnya suami. Kalah ngebacot aja lu. Pinter-pinternya bayan padahal enggak sama sekali, kan begitu istri kita bilang. Nah, ini mesti juga, karena dia akan merasakan suami saya ini benar ngomongnya, sehingga dia ada perubahan pada diri dia. Nah, ini penting ya, penting banget. Sehingga di dalam Masdurat itu tidak ada namanya nisab. Nggak ada nisab. Yang ada alarm. Yang ada apa? Alarm. Nggak ada nisab kita harus 3 bulan sekali, tidak. Yang penting dalam 1 tahun itu keluarlah 3 hari, 3 kali atau 4 kali. Kapan keluarnya? Kalau alarmnya sudah bunyi. Alarmnya bunyi itu gimana? Kalau istri kita sudah, bang, kulkas kita udah harus ganti nih bang, itu alarm tuh. Itu alarm tuh. Ajak keluar 3 hari kalau udah begitu. Kalau udah bang, kayaknya perlu tambah nih gelangnya. Nah ini alarm itu. Kalau sudah mulai nyerempet-nyerempet, banyak cerewet dunia, banyak permintaan dunia, banyak ngobrol dunia, banyak ini, banyak lupa kepada akhirat, jarang bicara tentang surga, jarang bicara tentang hadis, jarang bicara tentang ini, itu dan sebagainya, tentang amalan. Nah ini udah waktunya, alarmnya udah bunyi, harus keluar 3 hari. Karena Masdurat beda itu. Ketika dia sudah dirasuki agama itu, dia akan lebih betul-betul istiqomah. Dia akan lebih menjiwai. Seperti Khadijah tadi. Makanya ketika Nabi SAW wafat, banyak laki-laki yang murtad. Banyak yang sahabat itu jadi tidak Islam lagi, mereka keluar dari Islam. Bukan sahabat lagi namanya. Tapi tidak ada satupun Masdurat yang murtad. Dahsyatnya hebat begitu. Hebatnya itu begitu. Tidak ada lagi Masdurat yang murtad. Laki-laki mudah murtad, tapi kalau perempuan sudah kena, sudah dirasuki oleh agama ini, ajib tidak ajib. Saya ada buku namanya, judulnya Ibunda Para Masyaikh. Allah, dalam bahasa Urdu, Ibunda Para Masyaikh, bagaimana mereka menciptakan tokoh-tokoh. Ya, ibunya Maulana Ashraf Ali Tanwi, ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani, ibunya ini, ibunya itu Syekh para masyaikh, wali-wali Allah. Ibu-ibu mereka itu kadang-kadang tidak pernah disebut dalam sejarah, tidak menonjol gitu, nama mereka tidak muncul, tapi riwayat mereka itu luar biasa. Maka jangan pernah meremehkan kerja Masdurat. Itu lebih utama daripada kita. Mungkin kita harus melayani Masdurat kita ini dalam keadaan kita malas, kita lagi down betul, tapi apabila Masdurat sudah ini, jangan sampai kita kecewakan. Karena Masdurat kita lagi semangat nih, ayo bang kita keluar 3 hari, lagi malas nih, ya ayolah walaupun malas-malasan, 10 hari, 15 hari, kita harus paksakan diri kita mengalah. Untuk apa? Tagaja Masdurat ini. Selalu bersedia hadirin. 3 hari keluar, 4 pasang minimal, 7 pasang maksimal. Jangan bawa anak. Itu pengorbanan itu, jangan bawa anak tuh. Mau apapun alasannya, anak gak boleh dibawa. Kemudian yang paling penting juga hadirin, jadikan rumah-rumah kita ini rumah yang menerima Masdurat. Ini sesuatu yang lain. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nanti nih hadirin, di akhirat bumi itu akan bercerita. Ini nih, bumi nih, tanah nih yang kita pijak ini nih, semua, mau rumah kita, kantor kita, toko kita, pasar kita ini akan bercerita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yang paling pertama berdiri bercerita di hadapan Allah itu adalah masjid. Dia akan bercerita siapa yang suka datang ke masjid dan siapa yang tidak, siapa yang memakmurkan masjid dan siapa yang tidak memakmurkan. Dia akan bercerita. Kenapa Allah berikan izin bumi bercerita? Sebetulnya bumi itu pengen bercerita dari sejak sebelum kiamat. Ini pengen ngomong sebetulnya, tapi Allah tahan. Nanti waktunya ada, bumi bercerita. Kapan? Yaumul kiamat. Berceritalah di situ bumi. Ini itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi saksi kebaikan, jadi saksi keburukan. Oke lah, masjid pasti kebaikan yang diceritakan. Tapi rumah hadirin Allah, yang kita di situ lahir mungkin, di situ kita besar mungkin, di situ kita puluhan tahun mungkin, bercerita di hadapan Allah. Apa gunanya rumah yang kita tinggali itu? Wih, itu dahsyat aja. Dindingnya akan bercerita, atapnya akan bercerita, jendelanya akan bercerita, pintunya, alasnya, semuanya akan bercerita. Mereka berebut di hadapan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku saksinya ya Allah. Rumah fulan itu jelek ya Allah, buruk ya Allah, bocor terus ya Allah di mana-mana, tikus masuk di mana-mana ya Allah. WC-nya mampet, itunya ini, tapi aku bersaksi ya Allah, rumahnya untuk jamaah fisabilillah. Saking bangganya dia bercerita di hadapan Allah. Atau sebaliknya dia akan katakan, ya Allah, aku saksi rumah si fulan itu mewah ya Allah, marmernya dari Italia, ininya perabotannya, piringnya, kacanya, ininya, tapi aku saksi ya Allah, dia tidak mau menerima jamaah. Wih, mengerikan hadirin, ngeri hadirin. Kalau rumah sudah bercerita, kita nggak bisa lepas dari mana. Di situ kita tidur, di situ kita besar, di situ kita beraktivitas. Makanya kenapa Nabi SAW suka tanda rumah yang diberkahi adalah didatangi orang-orang soleh. Rumah yang diberkahi adalah rumah yang suka didatangi orang-orang soleh. Ini satu keistimewaan. Maka jangan merasa minder, jangan merasa malu, rumah saya jelek lah, rumah saya ini. Tidak. Masuk saja dengan penuh kelapangan hati, penuh kita kesukaan, kesenangan. Masya Allah, lebaik kita sambut takaza. Ahlan wa sahlan wa marhaban, duyufullah, silakan. Nggak apa-apa kita punya kipas satu untuk mereka, kita nggak pakai kipas. Seadanya saja kita ini tunjukkan bahwa kita mulia. Rumah kita ini bukan karena barang-barangnya, mulia rumah kita ini karena di dalamnya ada duyufullah, ada tamu-tamu Allah. Selalu bersedia hadirin. Rumah kita setidaknya seumur hidup, kalaupun tidak sekali rumah kita pernah menerima, supaya ada cerita nanti di hadapan Allah. Rumah kita itu ada obrolan di hadapan Allah. Kasihan kan kalau rumah kita cerita, TV-nya nyala sampai jam 2 pagi, handphonenya nyala sampai subuh. Masya Allah. Saksi ributnya kita dengan istri, bertengkarnya anak kita, adik dan adik kakaknya. Wah, maka kita ingin yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, itu cerita yang bagus. Ada taklim rumah, ada ibadah-ibadah infirodi yang dilakukan oleh istri kita. Kita kan di masjid nih, banyak di masjid, apalagi kita banyak takazah. Siapa yang akan menjadikan istri kita ini, rumah kita nih, membela kita nanti di akhirat? Ya istri kita dengan anak-anak kita.
Jangan sampai kita takajang 4 bulan 40 hari, istri kita senang, alhamdulillah kita bisa nonton bebas. Bahaya kan begitu, Pak. Seneng, wah mendukung istri kita tuh kalau kita keluar 4 bulan 40 hari. Tapi dianya malah jadi bebas kemana-mana. Nah ini nggak betul. Sudah bersedia ya? Itu singkatlah, kita punya muzakarah masturat. Nanti detailnya bisa kita muzakarahkan lagi dengan para jumidar-jumidar kita.